guys, kembali lagi dengan kami kelompok 6. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang proses drilling. Sebelum masuk pada materi, alangkah baiknya support selalu channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kami bisa mendapatkan nilai yang bagus pada mata kuliah proses manufaktur ini. Sebelum masuk pada materi, alangkah baiknya kita simak video berikut ini. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. Video tersebut merupakan proses drilling dengan menggunakan mesin bor dan mesin bubut. Tapi pada video kali ini kita akan membahas proses drilling dengan menggunakan mesin bor. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu proses drilling. Proses drilling adalah proses permesinan yang digunakan untuk membuat lubang lingkaran pada benda kerja. Pengoboran biasanya dilakukan dengan alat silinderis yang berputar dan memiliki dua sisi potong pada ujungnya. Alat ini disebut mata bor atau drill. Mata bor yang paling umum digunakan adalah twist drill. Tentunya, sebelum kita melakukan proses drilling, kita harus mengenal bagian-bagian pada mesin bor terlebih dahulu. Bagian-bagian utama mesin bor. Base atau dudukan. Base adalah penumpang dari seluruh komponen mesin bor. Letak base berada di paling bawah. Pemasangan base mesti kuat, sebab akan berpengaruh terhadap keakuratan pengeboran. Kolom atau tiang. Kolom atau tiang komponen mesin bor yang dipakai sebagai penyangga ketika proses pengeboran. Bagian ini berbentuk silinder yang memiliki alur atau rel yang berguna untuk jalur gerak vertikal dari meja kerja. Smell. Bagian yang menggerakkan. Gauge atau penyekam yang memegang atau mencekam mata bor. Spill head. Bagian ini merupakan rumah dari konstruksi spill yang digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa bel dan diatur oleh drill feed heel. Selanjutnya adalah table atau meja. Bagian ini dipakai untuk meletakkan benda yang hendak dibor. Meja kerja bisa disesuaikan secara vertikal supaya bisa mengkoordinasi ketinggian pekerjaan yang berbeda maupun dapat berputar ke kiri serta ke kanan. Dengan sumbu poros pada ujung yang menempel pada tiang,
Pada bagian ini dilengkapi dengan pengunci atau table clamp yang berguna untuk menjaga meja supaya sesuai dengan posisi yang diinginkan. Drill atau mata bor. Mata bor digunakan untuk membuat lubang. Mata bor yang kerap digunakan ialah mata bor spiral, sebab daya hantar mata bor spiral sangat baik, serta bidang potongnya bisa diasah tanpa harus mengubah diameter bor. Drill feed handle. Drill feed handle berfungsi untuk menurunkan atau menekankan spindle dan mata bor ke benda kerja. Kelistrikan. Penggerak paling utama mesin bor ialah motor listrik. Untuk kelengkapannya dimulai dari kabel power, kabel penghubung, sekring, lampu indikator. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam mata bor. Tiap bahan atau material dasar yang ingin dilubangi menggunakan bor pasti memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Tentu saja, hal tersebut tidak mungkin bisa dilakukan oleh jenis mata bor yang sama. Oleh karena itu, produsen bor membuat berbagai macam bor dan mata bor dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan berikut ini adalah beberapa jenis mata bor dan fungsinya masing-masing. 1. Mata bor pilin dengan spiral kecil. Mata bor pilin dengan spiral kecil, sudut penyayatnya 130 derajat, digunakan untuk mengebor aluminium, tembaga, timah, seng, dan timbel. 2. Mata bor pilin spiral besar sudut penyayat 130. Bor pilin dengan spiral besar, sudut penyayatnya 130 derajat, digunakan untuk mengebor kuningan dan perunggu. 3. Mata bor pilin spiral besar sudut penyayat 80 derajat. Mata bor pilin spiral besar sudut penyayatnya 80 derajat, digunakan untuk mengebor batu pualam atau marmer, batu tulis, fiber, ebonit, dan sebagainya. 4. Mata bor pilin spiral besar sudut penyayat 30 derajat. Mata bor pilin dengan spiral besar, sudut penyayatnya 30 derajat, digunakan untuk mengebor jenis bahan karet yang keras atau karet-karet bantalan. Oke, untuk materi selanjutnya adalah terdapat beberapa jenis proses yang terkait dengan drilling. Proses ini memerlukan lubang awal yang dibentuk dengan drilling, kemudian lubang dimodifikasi. Beberapa proses tersebut diantaranya adalah 1. Ramming. Digunakan untuk sedikit menambah lebar lubang, menghasilkan toleransi yang lebih baik pada diameternya. Pahatnya disebut rammer, biasanya berbentuk galur lurus. 2. Tapping. Proses ini dilakukan dengan pahat tap untuk membuat internal ulir pada permukaan dalam sebuah lubang. 3. Counter boring. Menghasilkan lubang bertingkat. Lubang diameter besar diikuti dengan lubang diameter lebih kecil. Digunakan untuk menyimpan kepala baut agar tidak menonjol. 4. Counter sinking. Serupa dengan counter boring, tetapi lubang lebar berbentuk kerucut untuk menyimpan kepala sekrup berbentuk kerucut. 5. Centering. Disebut juga center drilling, digunakan untuk membuat lubang awal sehingga drilling dapat dilakukan pada posisi yang lebih akurat. Pahatnya disebut center drill. 6. Spot facing. Mirip dengan proses milling, digunakan untuk meratakan permukaan tertentu benda kerja yang menonjol, terutama setelah proses drilling.